Cuman kalau dari nasabahnya itu udah kayak bahasanya udah kasar-kasar, ya mungkin Dex Collection kurang sabar. Gaji pokok ditambah insentif, itu total adalah 2 kali UMR Jakarta. Halo Workers, di konten kali ini kita angkat mitos dan fakta seputar pekerjaan desk collector. Konten ini menjawab dari sebagian komen di konten desk collector sebelumnya. Sebelum kita ke pembahasannya, boleh dong subscribe channel Workerspedia, like dan tekan tanda loncengnya agar Workers tidak ketinggalan konten terbaru dari Workerspedia. Karena Workerspedia channelnya para pekerja. Nggak perlu berlama-lama, langsung kita temui Cindy. Halo Workers, perkenalkan nama saya Cindy. Saya bekerja sebagai Dex Collection. Sudah 2 tahun menggeluti profesi itu dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Keseharian aku sebagai Dexcol itu menagih tagihan nasabah yang sudah telat bayar atau pas tanggal jatuh tempo dia harus melunasinya. Suka duka sebagai Dex Collection, kalau untuk sukanya ya biasanya ketika kita baru angkat telepon nasabah yang angkat, biasanya dia langsung, oh mbak saya udah bayar gitu. Atau ketika kita tagih, dia itu responnya baik dan gimana mbak cara bayarnya gitu. Dia mengikuti aturan dari kita. Kalau untuk dukanya ya, jadi mungkin pas kita telepon kesambung ya, nasabah udah marah-marah, halo, ketika kita bilang udah ini dari aplikasi pinjaman online ini bu, gitu, dia udah marah-marah itu. Terus dia juga kalau misalnya ditagih lebih galakan dia ya dibanding kita. Itu dukanya sih biasanya. Untuk mudah pasti itu nanti akan mudah pada saatnya ketika kita udah mendalami profesi itu ya kan. Cuman kalau misalnya untuk pas masuk itu pasti nanti lama-lama akan terbiasa sendiri gitu. Untuk mudahnya sih mudah untuk ketika kita itu sebagai seseorang yang sulit buat tatap muka sama menghadapi nasabah atau customer. Nah di sini kan Dex Collection kan dia di belakang layar ya, melalui telepon gitu, nggak langsung bertatap muka. Kalau untuk ngelamar itu nggak harus basicnya Dex Collection ya, nggak apa-apa, itu bisa. Kalau untuk training pasti ada, semua pekerjaan itu pasti ada trainingnya, diajarin dari Excel, dari cara bicara, dan template-template ketika kita gunain bahasa untuk nasabah baiknya gimana itu pasti udah dikasih tahu. Kalau untuk masalah Dexcol ya, itu biasanya dari tingkat kesabarannya. Mungkin kan namanya Dex Collection kan menemui nasabah-nasabah yang karakternya berbagai macam gitu. Ada yang baik, ada yang nggak sabaran, ada yang kasar. Padahal Dex Collection di sini menagih dari awal telepon kita udah pasti narik respon, nggak mungkin langsung marah-marah kan. Pasti langsung baik-baik dulu dengan ibu ini, gitu, bapak itu gitu. Cuman kalau dari nasabahnya itu udah kayak bahasanya udah kasar-kasar ya mungkin Dex Collection kurang sabar gitu menanganinya gitu. Cuman ya harus sabar sih gitu. Enggak ya, karena gini, mungkin itu kamu masuk di mana? Mungkin itu aplikasi pinjaman online yang ilegal gitu. Karena kalau aplikasi pinjaman yang legal itu nggak akan diperbolehkan ngomong kasar seperti itu, karena itu pasti di bawah naungan OJK dan API. Dan di kantor itu ada quality control yang ketika kalau misalnya kamu di Dex Collection, ketika kamu udah mulai kamu udah mulai naik, itu pasti ada yang handle ya, ada yang nggak boleh ngomong kayak gini gitu. Benefit jadi seorang Dexcol itu ada 3 ya. 1, gaji pokok udah pasti ya. 2, insentif ketika kamu nyampe target.
Dan ketiga itu reward satu tim. Ketika tim kamu udah nyampe gitu kan sesuai dengan target, itu pasti akan ada jalan-jalan, makan-makan. Penghasilan saya sebagai Dex Collection itu ada gaji pokok, UMR Jakarta, dan yang kedua itu ada insentif ketika udah sampai target. Itu kalau dihitung-hitung gaji pokok ditambah insentif, itu total adalah 2 kali UMR Jakarta. Untuk gaji pokok tetap dibayar, tetap keluar ya. Yang nggak keluar itu insentif kalau kalian nggak nyampe target gitu. Pembelajaran yang saya dapatkan menjadi Dex Collection itu yang pertama, kita bisa mengupgrade skill kita gitu dalam komunikasi ya, dan untuk yang kedua kita bisa baca karakter nasabah sih, menenangkan nasabah ketika dia udah mulai marah-marah. Jadi kita tahu mana kita nanggepinnya secara gimana gitu. Misalnya nasabahnya itu menyampaikan kendalanya yang dia kesulitan bayar, saya bisa langsung kasih solusi. Recommended banget, apalagi untuk kalian yang habis lulus sekolah, lulus kuliah, untuk menambah pengalaman kalian di masa yang akan datang. Untuk Dex Collector ada jenjang karirnya pasti ya. Jadi yang pasti kalian harus keep target, bisa menangani berbagai macam karakter nasabah gitu. Dan saya 3 bulan jadi Dex Collector itu saya udah jadi team leader. Dan sampai sekarang saya membawahi belasan Dex Collector.